Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B Prodi PPG PGSD. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Fitri Yeni, Furi Wigita, Karisma Aulia Putri, dan Safitri Inayah. Selanjutnya, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban pertanyaan nomor 1, menurut kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena peserta didik sudah mengingat langkah-langkah pengerjaan soal melalui pengulangan atau berlatih pengerjaan soal. Dan penjelasan guru yang mudah dipahami, guru juga menerapkan langkah-langkah yang sistematis serta metode penugasan yang tepat dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengerjakan soal yang diberikan dengan benar sesuai langkah-langkah pengerjaan tanpa melihatnya. Jawaban pertanyaan nomor 2. Sebagai calon guru, metode yang saya gunakan pada metode di atas adalah berupa penugasan atau pelatihan. Metode pembelajaran tersebut sesuai dengan teori pembelajaran behavioristik yang dikemukakan oleh Thorndike. Penugasan tersebut termasuk hukum latihan, law of exercise, yaitu semakin sering tingkah laku diulang atau dilatih maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Semakin sering penugasan atau langkah pembelajaran diulang, stimulus membuat peserta didik dapat mengingat pembelajaran tersebut yang dapat memunculkan perubahan perilaku atau respons untuk mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah pengerjaan yang diberikan oleh guru sebagai hasil belajar tanpa melihatnya. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Langkah yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia, yaitu dapat menggunakan materi pembelajaran yang konkret dan nyata, seperti benda sehari-hari yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memahami konsep matematika secara langsung. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif pada usia ini, di mana anak-anak lebih baik dalam memahami konsep-konsep abstrak melalui pengalaman langsung. Selain itu, Rina dapat menerapkan pembelajaran berbasis permainan matematika yang menyenangkan dan interaktif sebagai sarana pembelajaran.
Permainan seperti permainan papan, kartu, atau permainan luar ruangan dapat membantu peserta didik untuk belajar berhitung secara alami dan tanpa tekanan. Saat berlangsungnya kegiatan atau pembelajaran matematika, Rina dapat memberikan penguatan positif seperti pujian, penghargaan, atau hadiah kepada peserta didik yang berhasil mengatasi tantangan berhitung. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik dalam belajar matematika. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, pendekatan yang Rina lakukan sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivis di mana peserta didik belajar melalui pengalaman aktif dan interaksi secara langsung dengan lingkungannya. Konstruktivisme menekankan pentingnya peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator atau pengarah, bukan sebagai sumber utama pengetahuan. Konstruktivisme mendorong kolaborasi antara peserta didik untuk membangun pemahaman bersama. Diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan kegiatan berbasis tim diperlukan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif. Teori konstruktivisme mengakui pentingnya sumber daya luar, seperti media pembelajaran dan pengalaman langsung. Hal ini akan membantu siswa membangun pemahaman mereka. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Dia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memerhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Berdasarkan kasus 3 tersebut, terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Lalu pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berikut. Berikut ini jawaban dari pertanyaan pertama pada kasus 3. Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Sebagai seorang guru, Made harus mempertimbangkan latar belakang peserta didiknya agar dapat memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, Made memilih untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali, yang merupakan lingkungan sekitar dari peserta didiknya. Dengan memberikan contoh relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didiknya, Made dapat membantu mereka memahami materi dengan lebih baik dan memotivasi mereka untuk belajar. Selain itu, memberikan contoh yang berbeda dari buku paduan juga dapat membantu peserta didik untuk memperluas wawasan mereka dan memperkaya pengetahuan mereka tentang berbagai topik. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa keputusan Made sudah tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengajaran yang baik. Selain itu, Made juga mengenalkan materi dengan mengaitkannya dengan budaya lokal seperti pantai dan makanan khas Bali. Hal ini dapat memperkuat keterkaitan peserta didik dengan materi pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar mereka. Selanjutnya, yakni jawaban dari pertanyaan nomor 2 pada kasus 3. Yang pertama ada teori kontekstual. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika dihubungkan dengan konteks pengalaman dan situasi nyata peserta didik. Menyajikan materi dengan mengaitkannya dengan budaya lokal dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan peserta didik terhadap pelajaran. Lalu yang kedua adalah konsep pengalaman pribadi menurut John Dewey. John Dewey, seorang filsuf pendidikan, berpendapat bahwa
pada pendekatan pembelajaran kontekstual menurut Jerome Bruner. Bruner mengadvokasi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada konteks dan pengalaman peserta didik. Ia percaya bahwa materi pembelajaran harus disebutkan dalam konteks yang bermakna untuk peserta didik agar mereka dapat memahaminya dengan lebih baik. Lalu yang keempat ada teori konstruktivisme menurut Jean Piaget. Dalam perspektif konstruktivisme, pembelajaran lebih efektif ketika peserta didik dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Seperti contoh, memasukkan konten yang dikenali oleh peserta didik seperti pantai dan makanan khas Bali yang dilakukan oleh Made dapat membangun fondasi yang kuat untuk pemahaman konsep baru. Dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali, Made mencoba menciptakan pembelajaran yang terikat erat dengan konteks dan pengalaman di peserta didik. Pendekatan ini dapat membantu peserta didik merasa lebih terlibat, memotivasi belajar, dan merangsang pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mohon maaf apabila masih ada kekeliruan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.